Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Reaksi yang pertama yang akan kita bahas adalah reaksi pembakaran. Seperti kita ketahui, reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon itu merupakan reaksi oksidasi. Nah, kalau pembakarannya sempurna, nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Seluruh senyawa hidrokarbon kalau dibakar sempurna hasilnya begini. Kalau saya beri contoh, misalnya bagaimanakah reaksi pembakaran misalkan senyawa etana. Nah, etana itu adalah senyawa hidrokarbon kelompok alkana, jumlah atom karbonnya 2, jumlah atom H-nya 2 dikali 2 ditambah 2, jadi C2H6. Kalau dibakar berarti direaksikan dengan oksigen, hasilnya gas CO2 dan gas H2O atau uap air. Nah, tugas kita hanyalah tinggal menyetarakan persamaan reaksi ini seperti biasa. Jadi setiap ada persamaan reaksi kimia ini harus memenuhi hukum-hukum dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada hukum kekekalan massa. Jadi massa atom di kiri dan di kanan harus sama. Berlaku juga hukum perbandingan volume. Jadi kalau direaksikan gas etananya 2 liter, berarti reaksi ini membutuhkan 7 liter oksigen dan akan menghasilkan 2 liter CO2 serta 6 liter H2O. Di sini juga berlaku hukum Avogadro-Gay-Lussac yang menyatakan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Ya, ini sekedar mengingatkan saja. Nah, itu adalah reaksi pembakaran. Berikutnya, senyawa hidrokarbon mengalami reaksi perengkahan. Mungkin ada yang belum pernah tahu apa artinya perengkahan. Perengkahan ini bahasa Inggrisnya cracking. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah cracking. Cracking itu artinya pemecahan. Nah, yang terjadi ini adalah pemecahan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Misalkan di sini saya kasih contoh C10H22. Nah, dia bisa dipecah. Pemecahannya ini dipanaskan dengan kontak langsung biasanya bentuknya, dan dia akan menghasilkan hidrokarbon yang rantainya lebih pendek. Nah, ini tidak mesti selalu harus simetris. Saya kasih contoh aja di sini, misalnya dia menghasilkan C3H8 dan nah yang satu laginya ini C-nya pasti jumlahnya 7 dan H-nya jumlahnya harus 22 kurangi 18 14 gitu. Nah, kalau diperhatikan, pemutusan suatu alkana rantai panjang akan menghasilkan alkana baru yang rantainya lebih pendek dan sebuah alkena. Di sini tetap berlaku hukum kekekalan massa. Jumlah C dan H-nya harus sama. Yang ketiga, kita akan membahas tentang reaksi substitusi. Seperti kita tahu, substitusi itu artinya mengganti. Yang diganti itu apa? Yang digantinya adalah atom hidrogen. Karena perlu diingat di sini ada unsur karbon dan hidrogen. Unsur karbon itu ukurannya 12 kali lipat unsur hidrogen. Jadi akan lebih masuk akal kalau kita mengganti atom hidrogen daripada kita mengganti atom karbon. Nah, biasanya penggantian ini harus melibatkan senyawa yang reaktif. Misalkan saja kita punya gas klorin atau Cl2, bentuknya seperti ini. Nah, penggantian ini biasanya terjadi pada atom hidrogen dari karbon yang tetangganya paling banyak. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah begini, atom karbon yang sebelah kiri ini adalah atom karbon primer. Yang di tengah atom karbon sekunder karena tetangganya ada 2 di kiri dan di kanan. Nah, yang paling kanan ini atom karbon primer lagi. Atom H yang bisa diganti itu adalah atom H yang berasal dari atom karbon yang tetangganya terbanyak. Jadi yang bisa diganti itu H yang ini atau yang ini. Bisa juga keduanya.
ya tentu substitusinya berarti lebih dari sekali. Kita misalkan kalau yang diganti H yang di atas seperti itu, nah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi atom H dari C yang kedua ini akan diganti oleh atom Cl. Nah, tentu di sini ada H yang keluar. H yang keluar ini nanti akan bergabung dengan Cl yang sisa. Gitu. Supaya lebih jelas, saya kasih panah. Nah, atom H yang ini bersama dengan Cl, dia keluar menjadi HCl. Sedangkan Cl yang ini menggantikan posisi H di sebelah sini. Nah, ini adalah reaksi penggantian atau substitusi. Ingat, yang akan diganti adalah H dari karbon yang tetangganya terbanyak. Oke, itu tentang reaksi substitusi. Kita lanjutkan sekarang ke reaksi berikutnya. Reaksi berikutnya yang akan kita pelajari nomor 4. Nomor 4 adalah reaksi adisi. Adisi ini asal katanya dari kata to add. Add itu artinya menambahkan. Nah, nanti berarti akan ada penambahan atom pada suatu senyawa. Reaksi ini biasa disebut juga reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi nanti dibagi jadi 3. Yang pertama adalah adisi hidrogen atau hidrogenisasi. Atau ini disebut juga reaksi penjenuhan. Nah, reaksi penjenuhan contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti ini. Ini adalah senyawa etena. Nah, kalau dia dihidrogenasi atau diadisi dengan hidrogen, ini biasanya membutuhkan katalis, zat yang mempercepat reaksi. 2 buah logam itu biasanya logam platina dan nikel. Yang terjadi adalah ikatan rangkap yang tadinya ada tadi ikatan rangkap 2 yang ada di sini nanti akan mengalami pemutusan dulu. Mengapa ikatan rangkap bisa putus? Karena sebagai tambahan informasi aja, kalau kita punya ikatan rangkap 2, ini terdiri dari yang satu disebut ikatan pi, yang satu disebut ikatan sigma. Nah, ikatan pi ini lebih lemah dibandingkan ikatan sigma. Jadi ikatan itu akan selalu putus duluan. Nah, kalau putus akan terjadi seperti ini. Keadaan ini akan dimanfaatkan oleh 2 buah atom hidrogen yang ada di situ. Nah, nanti akan terikat ke sini. Atau ini sebenarnya bisa kita tulis seperti ini, jadi CH3, CH3, atau kita menyebutnya ini dengan nama etana. Di sini terlihat ya, di awal kita punya etana, ini sifatnya tidak jenuh karena dia punya ikatan rangkap. Setelah direaksikan dengan H2, dia menjadi senyawa hidrokarbon jenuh atau menjadi kelompok alkana. Makanya reaksi ini disebut reaksi penjenuhan. Reaksi adisi yang kedua ini adalah biasanya disebut juga reaksi halogenisasi. Karena yang ditambahkan biasanya unsur-unsur golongan halogen. Sebagai contoh, misalnya kita punya senyawa seperti ini etena juga. Kalau direaksikan dengan gas klorin atau Cl2, nanti yang terjadi mirip kayak tadi. Jadi dalam ikatan rangkap akan ada 2 ikatan, salah satunya biasanya lebih lemah ikatannya, ikatan pi biasanya yang lebih lemah. Nah, ini nanti akan terikat atom klor ke sebelah situ. Klor yang 2 ini terikat ke sini. Ini disebut juga reaksi adisi klor atau halogenisasi. Di sini lebih khusus namanya adalah klorinasi. Reaksi adisi yang ketiga itu adalah reaksi adisi asam halida. Asam halida itu apa?
asam dengan anion ion golongan halogen. Jadi contohnya HF, HCl, HBr atau HI. Nah, saya akan ambil contoh salah satunya. Kali ini kita pakai senyawa dengan 3 atom karbon tetap punya ikatan rangkap, karena adisi ini hanya terjadi pada senyawa yang punya ikatan rangkap. Kalau nggak ada ikatan rangkap biasanya tidak bisa mengalami adisi. Kalau nggak punya ikatan rangkap, senyawa jenuh biasanya ya mungkin dia hanya akan mengalami substitusi. Nah, di sini ikatan rangkap itu terdapat di antara atom karbon nomor 1 dan nomor 2. Di sini yang akan diadisikan adalah H dan Cl. Nah, di sini ada ketentuan yang harus dipatuhi. Aturannya namanya aturan Markov-Nikov. Jadi yang menemukan Markov dan Nikov. Aturan ini mengatakan bahwa atom karbon yang kaya hidrogen akan semakin kaya hidrogen. Jadi atom karbon nomor 1 ini kan H-nya ada 2 nih. Dia mengikat 2H, sedangkan atom karbon nomor 2 hanya 1. Maka hidrogen yang diadisikan itu akan masuk ke atom karbon nomor 1. Yang kaya H tambah kaya. Nah, Cl-nya dia akan terikat ke atom karbon nomor 2. Jadi nanti hasil reaksinya adalah seperti ini. Atom karbon yang pertama mengikat H, ikatan rangkapnya putus. Atom karbon yang keduanya jadi mengikat klor. Seperti ini. Jadi nama senyawanya 2, ada klor di situ, dikasih akhiran O, 2 kloro propana. Gitu. Sekarang kita lanjut ke reaksi berikutnya. Yang berikutnya nomor berapa ya? Tadi nomor 4, oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 reaksinya adalah reaksi eliminasi. Eliminasi artinya adalah penghilangan. Nah, apa yang dihilangkan? Biasanya yang dihilangkan adalah molekul-molekul kecil. Atau biasanya di sini juga terjadi pembentukan ikatan rangkap. Nah, reaksi ini kebalikan dari reaksi adisi. Kalau adisi pemutusan rangkap, kalau eliminasi pembentukan rangkap biasanya. Contoh, misalnya kita gunakan contoh yang sama kayak tadi. Senyawanya begini. Biasanya untuk mengeliminasi suatu senyawa, kita memerlukan bantuan dari pelarut ini, KOH dan alkohol. Sorry. Ini maksudnya ada klor di sini. Nah, pada reaksi penghilangan biasanya yang akan hilang itu adalah bagian dari suatu senyawa yang reaktif. Kalau dilihat di senyawa ini, yang reaktifnya pasti bagian Cl, karena dia yang beda dari atom-atom yang lain. Di sini ada atom C, ada atom H, nah yang bedanya adalah Cl. Bagian itu pasti yang reaktif. Bagian reaktif nanti akan meninggalkan molekul itu. Cuman Cl nggak akan mungkin pergi sendiri, karena Cl ini hanya punya 7 elektron valensi. Dia perlu ajak temen, dia perlu berikatan dengan atom lain. Nah, atom lain yang mudah untuk dieliminasikan juga adalah hidrogen, karena hidrogen ukurannya kecil. Nah, cuman masalahnya hidrogen yang mana yang akan tereliminasi bersama dengan Cl. Di situ ada pilihan 5 buah atom hidrogen. Nah, untuk menentukan mana yang akan tereliminasi, di sini ada aturan anti-Markov-Nikov. Tadi aturan Markov-Nikov kan berkata atom karbon yang kaya hidrogen akan semakin kaya. Nah, kalau di sini anti-Markov-Nikov berarti atom yang lebih sedikit hidrogennya ini akan tereliminasi. Jadi yang miskin makin miskin. Nah, kalau kita lihat di sini atom karbon yang nomor 1 itu dia mempunyai 2 atom H. Sedangkan atom karbon yang ketiga dia memiliki 3 buah atom H. Tentu terlihat yang lebih kaya adalah yang nomor 3, yang lebih miskin adalah nomor 1. Jadi nanti hidrogen dari sini yang akan tereliminasi. Nah, nanti keluar bersama Cl menjadi HCl. Dan senyawa hasil eliminasinya nanti jadi begini. Jadi ada ikatan rangkap 3.
begitu. Terlihat di sini ya ada penambahan jumlah ikatan rangkap. Tadinya kita punya senyawa 2 kloro 1 propena. Sekarang kita menjadi punya senyawa 1 propona dan ada asam klorida yang dieliminasikan. Saya beri contoh lagi untuk reaksi eliminasi. Ini juga bisa terjadi pada senyawa seperti ini. Tentu dengan kondisi tertentu ya. Tidak sembarangan kondisinya. Nah, eliminasi juga bisa terjadi di sini. Atom karbon yang di tengah ini adalah atom karbon yang tetangganya paling banyak. Jadi pasti H-nya lebih reaktif dibandingkan yang lain. Atom H bisa tereliminasi tapi tidak mungkin sendiri, dia harus mengajak H yang lain ya. Di sini pilihannya hanya atom H yang mudah dieliminasi. Atom karbon yang kiri dan kanan sama-sama jumlah atom hidrogennya 3. Jadi nggak masalah kita pilih yang mana aja. Nah, kalau H-nya keluar jadi gas H2 seperti itu, nanti kita akan memperoleh senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti ini. Jadi tadinya kita punya propana di sini, dia bisa menjadi propena yang melepaskan gas hidrogen. Oke, kita lanjut reaksi yang terakhir yang akan kita pelajari, yang keenam adalah reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi ini ada 2 bagian. Yang pertama polimerisasi adisi, karena dia dasar reaksinya adalah reaksi adisi. Contoh, misalnya kita punya senyawa etena. Nah, kalau kita punya 2 buah etena, pada kondisi tertentu keduanya bisa mengalami pemanjangan rantai atau polimerisasi. Seperti kita ketahui, bagian yang reaktif dari suatu senyawa alkena adalah ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap itu tidak sama kuat, ada ikatan sigma dan ada ikatan pi. Ikatan pi akan lebih mudah lepas seperti ini. Terbuka ikatannya. Tadinya ada 2 ikatannya, nah ikatan yang 1 putus, jadi begitu. Yang di kanan juga melakukan hal yang sama, jadi ikatan rangkapnya putus. Kemudian dia bisa bergabung dengan molekul etana yang sebelumnya, dengan molekul etana yang tadi udah terbuka rantainya. Kalau proses ini berlangsung berulang-ulang kali, maka dapat dibayangkan akan dihasilkan senyawa yang sangat panjang sekali, rantai karbon yang sangat panjang. Nah, senyawa itu biasanya akan disebut polietena. Polietena ini biasanya disingkat PE. Kalau kalian pernah memperhatikan, ini adalah plastik. Biasanya kalau di wadah dalam bentuk plastik ada kode PE. Nah, itu artinya adalah polietena, terbuat dari ini. Polimerisasi yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Nah, reaksi ini dasarnya adalah reaksi eliminasi. Ini biasanya terjadi pada pembentukan polipeptida atau protein, salah satu contohnya. Nah, ini mungkin akan lebih khusus dipelajari di kelas 12, tapi nggak apa-apa. Saya singgung sedikit aja dulu di sini. Nah, yang saya gambarkan ini adalah struktur dari asam amino. Asam amino biasanya mempunyai rantai samping. Nah, rantai sampingnya itu yang menentukan nama asam aminonya biasanya. Nah, kalau kita punya 2 buah asam amino, ternyata asam amino ini, atau lebih ya, lebih dari 2 juga bisa. Asam amino ini ternyata bisa mengalami penggabungan molekul atau pemanjangan rantai. Contohnya seperti ini, misal kita punya 2 buah asam amino. Asam amino yang di kanan ini bedanya di rantai sampingnya biasanya. Kita sebut aja R-nya jadi R2. Nah, kedua molekul ini akan mengeliminasikan air. Dari mana airnya? Akan saya tunjukkan dari sini nih. Jadi satu molekul melepas OH, satu molekul melepas
Jadi nanti akan dihasilkan molekul air. Yang dieliminasikannya adalah air. Jadi airnya keluar di sini. Nah, sisanya adalah penggabungan kedua molekul yang tadi. Nah, di sini terjadi penggabungan. Reaksi ini adalah polimerisasi kondensasi, salah satu contohnya. Kalau ini terjadi berulang-ulang, nanti akan dihasilkan senyawa polipeptida atau protein. Nah, bagian yang spesial di sini adalah di sini ada yang disebut ikatan peptida. Ikatan yang terbentuk antara asam amino yang satu dan yang lain. Nah, ini saya beri warna lain. Itu disebut ikatan peptida. Mungkin di biologi sering dibahas ikatan peptida ini. Oke, itu adalah tentang reaksi-reaksi hidrokarbon.